Bab 1237 Kematian akibat ledakan tubuh. Namun, menghadapi ekspresi malu dari beberapa kaisar agung, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur dan malah berbicara dengan jujur, "Saudara-saudaraku, tidak perlu khawatir. Biarkan aku selesai berbicara perlahan. Batasan antara menara ujian biasa dan menara ujian kekaisaran telah ditetapkan oleh leluhur kerajaanku bersama dengan larangan. Jika tidak ada batasan, bukankah akan menjadi masalah besar jika seniman bela diri menyalahgunakan aura ilahi penciptaan antara dua menara ujian?" Wu Changkong berkata dengan acuh tak acuh, yang terpenting adalah ada batasan jumlah aura ilahi penciptaan yang dapat disempurnakan seseorang dalam hidupnya, baik itu tiruan maupun sungguhan. Baik menara uji coba biasa maupun menara uji coba kekaisaran menciptakan 20 lapisan pada setiap tahap sesuai dengan batas aura ilahi penciptaan yang dapat disempurnakan oleh seorang seniman bela diri pada tahap itu. Tanpa batasan, penyempurnaan aura ilahi penciptaan yang berlebihan pada akhirnya hanya akan menghasilkan satu hasil. Hasil apa? Tanya seseorang. Ledakan tubuh dan kematian, kata Wu Changkong. Apakah ada hal seperti itu? Beberapa kaisar agung tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Tidak mengherankan mereka bertanya karena menara ujian dibuat oleh keluarga kerajaan, dan semua orang telah mengandalkan efek ajaib menara ujian selama bertahun-tahun tanpa kejadian serupa, jadi tidak ada yang memikirkan hal ini. Itu karena hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kamu benar-benar ingin mencoba karena penasaran, aku dapat mencabut larangan itu untukmu. Namun, jika seseorang meninggal karena pemurnian yang berlebihan, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu sebelumnya, kata Wu Changkong perlahan. Beberapa kaisar agung ragu-ragu secara diam-diam, tetapi pada saat ini, mereka jelas sudah tenang dan tidak ada yang benar-benar membantah kata-kata Wu Changkong. Meskipun Yang Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang Wu Changkong, dia tidak dapat menyangkal kata-kata Wu Changkong. Berbagai kekuatan utama telah dibutakan oleh menara uji coba kekaisaran dan terlalu naif. Jika menara ujian kekaisaran benar-benar sebagus itu, He Feng pasti sudah mencapai alam bela diri surga sejak lama, daripada melepaskan gelar jenius nomor 1 di ibu kota pusat dengan mudah. Setelah perdebatan terakhir di antara para kaisar agung tingkat tinggi dari 3 sekte, mereka dengan enggan tidak mengatakan apapun. Mereka hanya bisa fokus pada Zhu He, yang menantang menara. Jenius bernama Zhu He ini dengan cepat mencapai lantai 10 dalam sekejap mata. Ketika Zhu He mulai menantang menara, Wu Changkong menutup formasi adegan di dalam menara uji coba untuk memberi Zhu He privasi yang cukup. Namun, melalui cahaya di lapisan-lapisan menara uji coba, semua orang masih bisa membuat beberapa penilaian yang jelas. Saat mencapai lantai ke-11, Zhu He berada dalam situasi sulit, tetapi setelah berusaha keras, dia berhasil melewatinya. Di lantai 12, ini adalah masalah hidup dan mati baginya. Zhu He menggunakan seluruh kekuatannya untuk melewatinya, tetapi ketika dia mencapai lantai 13, dia langsung tampak kehilangan semua semangatnya, seperti balon yang kempes. Akibatnya, Zhu He hanya mampu bertahan di lantai 13 untuk waktu yang singkat sebelum berhenti sepenuhnya di depan tingkat ke-13, yang merupakan tingkat di mana ia dapat menikmati aura ilahi penciptaan jika ia telah melewatinya. Akan tetapi, Zhu He jelas tidak memiliki kesempatan itu dan harus meninggalkan menara percobaan, merasa sangat frustrasi. Yang Chen sudah mengetahuinya sekarang. Ini sudah direncanakan oleh keluarga kerajaan sebelumnya. Jika Anda ingin menantang menara uji coba, kecuali Anda melampaui pencapaian Anda sebelumnya di menara uji coba biasa, jika tidak, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Akan tetapi, para seniman bela diri jenius ini telah memaksakan diri hingga batas kemampuan mereka agar dapat meningkatkan kekuatan mereka. Di bagian mana mereka dapat berkembang lebih jauh? Keluarga kerajaan memiliki ide ini dalam benak mereka, pertama dengan penilaian, kemudian dengan perbedaan antara dua menara ujian, dan akhirnya, pasukan utama tidak memperoleh keuntungan apapun. Sebaliknya, efek jera keluarga kerajaan tercapai, dan perselisihan muncul di dalam pasukan utama. Melihat pemandangan seperti itu, Wu Changkong tersenyum di wajahnya, sangat senang, siapa yang akan menjadi yang berikutnya. Kaisar Besar Harimau Pedang Ling Nuzong berkata dengan dingin, Ling Nuzong ku akan datang. Kaisar Harimau Pedang mengarahkan murid-muridnya dan memberi instruksi kepada mereka beberapa saat sebelum berkata, ini adalah jenius pertama dari sekte Ling Efe yang memasuki pertempuran. Namanya Sun Cheng, dan pencapaiannya sebelumnya juga berada di lantai 15. Setelah selesai berbicara, Kaisar Agung Harimau Pedang melambaikan tangannya ke arah Sun Cheng, memberi isyarat kepadanya untuk maju terlebih dahulu. Sun Cheng tentu saja tidak berani ceroboh, cepat melangkah maju dan memasuki menara percobaan. Segera setelah itu, waktu berlalu, dan lapisan-lapisan menara percobaan berangsur-angsur bertambah dan berubah. Hanya dalam waktu 3 jam, Sun Cheng mencapai lantai ke-10, tetapi seperti Zhu He sebelumnya, Sun Cheng jelas-jelas berjuang keras ketika ia mencapai lantai ke-10. Lalu datanglah lantai 11, dan lantai 12. Ketika sampai di lantai 12, Sun Cheng bertahan cukup lama, menunjukkan bahwa dia sudah mengerahkan seluruh kekuatannya.
Tepat ketika semua orang mengira Sun Cheng akan gagal di lantai 13, dia hanya bertahan sebentar dan kemudian memasuki lantai 14. Namun, setelah memasuki lantai 14, itu juga merupakan batas Sun Cheng. Dalam sekejap mata, lampu menara padam. Namun, Sun Cheng tidak pergi dan jelas sedang menyempurnakan aura ilahi penciptaan. Menyaksikan pemandangan seperti itu, semua orang di Sekte Divisi Laut merasa iri, terutama Zhu He, yang matanya bersinar terang. Yang Chen mengamati dan menebak secara kasar bahwa Kaisar Besar Harimau Pedang mungkin telah memberikan Sun Cheng beberapa harta karun yang membantunya berhasil di lantai 14. Namun, harta karun ini adalah benda eksternal, bukan sesuatu yang selalu ia gunakan, dan harta karun Suantian yang kuat menghabiskan banyak ki sejati. Seperti yang diharapkan semua orang, Sun Cheng memang sedang menyempurnakan aura ilahi penciptaan. Ketika Sun Cheng meninggalkan menara percobaan, ada perubahan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Jelas bahwa meskipun dia belum mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah, dia merasa bahwa dia dapat menerobos ke alam bela diri surgawi kapan saja. Hal ini membuat banyak orang iri. Apakah hanya satu lapisan aura ilahi penciptaan benar-benar bermanfaat? Kemungkinan besar setelah Sun Cheng kembali dan mengasingkan diri selama setengah tahun atau beberapa bulan, dia tidak hanya akan memasuki alam bela diri surgawi dengan kemungkinan yang tinggi, tetapi juga akan memiliki harapan yang jauh lebih besar daripada orang biasa. Pemandangan seperti itu membuat Lin Hao ingin mencoba. Kaisar Hetan kini sudah berpengalaman dan buru-buru memberi Lin Hao sebuah harta karun untuk membantunya menantang menara. Setelah Ling Nuzong, giliran Sekte Wilayah Utara. Hetan mengirim Lin Hao ke medan perang, dan dengan bantuan harta karun dari Hetan, Lin Hao tidak mengecewakan semua orang. Dia mencapai lantai 14 dan menikmati perawatan satu lapis aura ilahi penciptaan. Baca bab terbaru hanya di Wuxia World Site. Setelah Lin Hao, giliran para jenius teratas dari 3 sekte. Karena kegagalan awal mereka, Sekte Divisi Laut segera mengarahkan jenius kedua mereka untuk mengambil tindakan dan memberi mereka harta karun. Mereka akhirnya menikmati beberapa manfaat aura ilahi penciptaan dari menara percobaan yang akan datang. Kemudian jenius kedua Ling Nuzong, dan terakhir Su Yao. Dengan harta yang diberikan, Su Yao berusaha sekuat tenaga dan juga menikmati perawatan satu lapis aura ilahi penciptaan. Ketika dia meninggalkan menara percobaan, dia bahkan dapat menerobos ke alam bela diri surgawi dengan segera, tetapi Su Yao menahannya. Pemandangan seperti itu membuat Kaisar Hetan dan Kaisar Besar Hua Wu gembira dan bersukacita. Bab 1238 Si Malong menembus menara. Jika Su Yao telah mencapai alam bela diri surga di usianya, itu berarti masa depannya tidak akan terbatas. Dia bahkan memiliki harapan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung. Meskipun mencapai Kaisar Agung sama sulitnya dengan mencapai langit, memiliki harapan tidak berarti akan tercapai di masa depan. Namun, memiliki harapan sudah merupakan hal yang sangat berharga. Hebat, hebat, hebat. Kaisar Hetan dan Kaisar Hua Wu sama-sama sangat puas dengan kemajuan Su Yao. Kemajuan Su Yao dilihat oleh Ling Nuzong dan Sekte Divisi Laut. Karena ingin mencoba, Sekte Divisi Laut mengirimkan jenius terbaik mereka, Si Changhe, setelah melihat penampilan Su Yao yang luar biasa. Si Changhe, pergilah dengan harta karun yang kuberikan padamu. Aku percaya kau bisa menciptakan keajaiban. Di menara ujian, lakukan yang terbaik untuk membuat semua orang terkesan dan membuat mereka takut pada Sekte Divisi Laut kita. Kaisar Fen Shui memberi instruksi melalui transmisi suara. Mendengar ini, Si Changhe terus mengangguk, "Ya, Yang Mulia." Setelah dia selesai berbicara, dia langsung bergegas ke menara percobaan. Sebagai jenius nomor 1 dari Sekte Divisi Laut dan telah tampil sangat baik dalam penilaian 3 ujian, penampilan perdana Si Changhe dengan cepat menarik perhatian semua orang. Bahkan Kaisar yang kuat dari 3 kekuatan utama penasaran tentang seberapa jauh Si Changhe, jenius teratas dari Sekte Divisi Laut, dapat melangkah. Saat ini, para jenius nomor 2 dan 3 dari 3 kekuatan besar telah menyelesaikan ujian mereka, yang tersisa hanyalah para jenius terbaik mereka. Seperti yang diharapkan, Si Changhe menunjukkan perbedaannya dari para jenius kedua dan ketiga dari Sekte Divisi Laut segera setelah ia memasuki menara percobaan. Kecepatannya secepat kilat, melewati lantai pertama, kedua, dan ketiga dalam sekejap mata, dan segera mencapai lantai 5. Dalam sekejap mata, dia sudah berada di lantai 6 dan 7. Begitu mencapai lantai 7, kecepatan Si Changhe sedikit melambat, tetapi tidak sulit untuk melihat bahwa lantai 7 tidak dapat menghentikannya. Melihat hal itu, halayak pun tak kuasa menahan diri untuk berdiskusi. Kecepatannya terlalu cepat. Si Changhe memang jenius nomor 1 di Sekte Divisi Laut. Saya pikir dia punya peluang besar untuk memecahkan rekor. Jangan bicara terlalu cepat, rekor itu pasti dibuat oleh Si Malong dari Ling Nuzong kita. Beberapa murid mulai berdebat satu sama lain. Namun, hal ini tidak memengaruhi terobosan berkelanjutan Si Changhe. Kecepatan Si Changhe tetap sangat cepat, dan hanya dalam waktu singkat, ia telah mencapai lantai ke-10. Lantai ke-10 dapat dianggap sebagai garis pemisah. Tepat ketika semua orang mengira kecepatan Si Changhe akan melambat di lantai ke-10,
tidak seorang pun dapat membayangkan bahwa kecepatannya tidak melambat sama sekali, dan dia dengan cepat mencapai lantai ke-11. Lalu, lantai 12, 13, dan 14. Baru di lantai 14 si Changhe tampaknya mengeluarkan sejumlah tenaga, dan butuh waktu 1 jam penuh untuk mencapai lantai 15. Di lantai 15, si Changhe berhenti selama 3 jam, tampaknya bertarung dengan seluruh kekuatannya sebelum memasuki lantai 16. Namun setelah memasuki lantai 16, si Changhe hanya berhenti selama setengah jam sebelum dengan mudah melewatinya dan memasuki lantai 17. Dari sini, tidak sulit untuk menilai bahwa kekuatan sejati si Changhe hanya bisa mencapai lantai 15, tetapi setelah mencapai lantai 16, dia tampaknya telah mengeluarkan beberapa harta untuk membantunya melewatinya. Tentu saja, bantuan yang diberikan harta karun ini hanya bertahan selama 1 lantai, tidak seperti segel singa milik He Feng. Namun, setelah mencapai lantai 17, si Changhe telah kehabisan tenaga, dan setelah berjuang untuk mendapatkan waktu minum teh, ia akhirnya tidak punya cara lain lagi. Pada akhirnya, si Changhe berhenti di lantai 17. Faktanya, setelah si Changhe mencapai lantai 16, dia mulai menyempurnakan aura ilahi penciptaan, dan tampaknya hal yang sama terjadi setelah memasuki lantai 17. Menyempurnakan aura ilahi penciptaan 2 lantai, dunia luar dapat menilai beberapa petunjuk dari cahaya menara ujian. Yang paling mudah dinilai adalah ki luar biasa yang dipancarkan si Changhe dari sekujur tubuhnya saat dia keluar dari menara percobaan. Ki ini bahkan samar-samar telah memasuki alam bela diri surga. Sepertinya si Changhe akan memasuki alam bela diri surga. Sungguh luar biasa. Aura ilahi penciptaan begitu kuat sehingga bahkan dapat mengangkat seniman bela diri ke alam bela diri surga. Aura ilahi yang disimulasikan tidak memiliki efek ini. Seperti semua orang tahu, menara ujian hanya sampai ke alam bela diri bumi dan tidak sampai ke alam bela diri surga. Dengan kata lain, aura ilahi penciptaan yang disimulasikan hanya dapat membantu seniman bela diri mencapai alam bela diri bumi, tetapi tidak dapat mencapai alam bela diri surga. Namun, efek aura ilahi penciptaan yang sesungguhnya tidak sesederhana itu. Prestasi si Changhe membuat semua orang di Sekte Divisi Laut sangat bahagia. Hebat, hebat. Kaisar Feng Shui bertepuk tangan. Si Changhe sendiri merasakan hal yang sama, dengan senyum senang di wajahnya. Namun, Wu Changkong tidak bisa senang. Perkiraan awalnya tidak menyangka bahwa para jenius dari 3 kekuatan besar bisa mencapai lantai 17. Satu-satunya ancaman yang signifikan adalah Sima Long dari Ling Nuzong. Karena Sima Long memiliki beberapa harta, sangat mungkin dia akan mencapai lantai 17 menara uji kekaisaran. Namun itu tidak menjadi masalah, asalkan He Feng dapat menghalangi Sekte Wilayah Utara dan Sekte Divisi Laut. Namun, siapa yang mengira si Changhe juga akan berhasil mencapai lantai 17? Di mana efek jera dari keluarga kerajaan mereka? Sialan, Wu Changkong mengepalkan tinjunya, tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Apakah dia meremehkan keempat sekte itu? Sekte Gunung Zen tetaplah Sekte Gunung Zen, jadi mengapa Sekte Wilayah Utara dan 3 sekte lainnya begitu jahat? Menyaksikan penampilan si Changhe membuat Ling Nuzong semakin cemas. Mereka segera melepaskan perwakilan mereka di depan Sekte Wilayah Utara, selanjutnya, giliran Ling Nuzong kita. Sima Long, maju. Ketika Kaisar Renhu memerintahkan Sima Long untuk pergi, dia menggerakkan bibirnya dengan ringan dan menyampaikan pesan melalui jiwanya. Harta karun yang kuberikan padamu harus digunakan pada akhirnya. Harta karun ini dapat membantumu melakukan banyak hal. Kau harus melampaui He Feng dan si Changhe untuk menunjukkan kepada semua orang siapa yang paling menonjol, bisik Kaisar Renhu. Mendengar ini, Sima Long menjawab melalui transmisi suara, Paman, tenang saja. Aku pasti akan memenuhi harapanmu. Jenius nomor 1 di distrik Zhongdu adalah aku. Itu bukan sesuatu yang bisa diambil oleh orang-orang yang tidak dikenal itu. He Feng tidak peduli padanya, dia hanyalah seorang jenderal yang telah kalah berkali-kali. Baca bab terbaru hanya di Wuxia World site. Kekhawatiran utamanya adalah si Changhe dan Yang Chen. Sima Long berbalik. Dia akan memberi tahu Yang Chen dan si Changhe siapa jenius nomor 1 di distrik Zhongdu. Menara ujian ini akan menjadi tempat terbaik baginya untuk membuktikan dirinya. Tanpa ragu atau menunda, Sima Long segera memasuki menara ujian. Begitu memasuki menara, Sima Long bagaikan ikan yang memasuki air, tak terhentikan. Kecepatan terobosannya bahkan lebih cepat daripada si Changhe. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai lantai ke-5, diikuti oleh lantai ke-7, dan ke-10. Bab 1239 pertunjukan yang luar biasa. Ketika dia mencapai lantai ke-10, dia tidak melambat sama sekali dan langsung bergegas ke lantai ke-11, lalu ke lantai 12. Momentumnya sedikit melambat saat mencapai lantai 12, tetapi hal itu tidak menjadi hambatan besar bagi Sima Long. Dalam waktu singkat, ia memasuki lantai 12 dan kemudian lantai 13. Momentum yang ganas dan tak terhentikan ini membuat wajah Wu Changkong sedikit berubah. Dia tidak bisa tidak berharap Sima Long tidak terlalu ganas, tetapi semakin dia tidak ingin Sima Long seperti ini, terobosan Sima Long yang lebih ganas tampak semakin kuat. Sima Long adalah orang yang paling dia perhatikan.
Bisa dikatakan bahwa di matanya, variabel terbesar dalam seluruh konferensi persidangan adalah Sima Long. Sekarang, Sima Long tampaknya benar-benar menjadi variabel. Baru ketika ia mencapai lantai 15, Sima Long menghadapi masa sulit. Namun, kesulitan ini tidak berakibat fatal bagi Sima Long. Setelah lebih dari 2 jam, Sima Long akhirnya berhasil menembus lantai 15 dan tiba di lantai 16. Lantai ke-16 adalah tahap yang sangat sulit. Namun, tahap ini tidak serta-merta menyingkirkan Sima Long. Sima Long bertarung di lantai ke-16 selama lebih dari 3 jam dan berhasil melewatinya. Lalu, dia tiba di lantai 17. Begitu dia melangkah ke lantai 17, pandangan semua orang tidak bisa lagi meninggalkan menara ujian. Alasannya adalah terobosan Sima Long ke lantai 16 berbeda dari si Changhe dan He Feng. Apa yang diandalkan si Changhe dan He Feng untuk menerobos lantai 16 menara ujian? Mereka mengandalkan harta karun, yang dapat dilihat semua orang. Itulah sebabnya ketika mereka mencapai lantai 17, keduanya kehilangan energi. Namun, Sima Long telah berhenti cukup lama di lantai 16, jelas mengandalkan kekuatannya sendiri. Faktanya, Sima Long tidak langsung gagal setelah memasuki lantai 17. Perkembangan semacam ini membuat semua orang berharap. Saya tidak tahu apakah Sima Long dapat menembus lantai ke-17 dan menciptakan rekor baru. Lantai 17 tampaknya telah menjadi penghalang. Baik si Changhe maupun He Feng berhenti di lantai 17. Aku tidak tahu apakah Sima Long dapat menerobosnya. Ketika semua orang berdiskusi, lampu di lantai 17 padam, lalu lampu di lantai 18 menyala. Saat adegan ini dibuat, seluruh penonton tercengang karena terkejut. Sima Long telah menembus lantai 17 dan memasuki lantai 18. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi para pengikut biasa, bahkan beberapa kaisar agung pun tak kuasa menahan diri. Terutama Wu Changkong, yang berdiri di sana dengan ekspresi tercengang di wajahnya, tidak dapat mempercayai apa yang telah terjadi. Apa yang dimaksud dengan menerobos lantai 17 menara ujian kekaisaran? Itu berarti Sima Long pasti bisa menerobos lantai 19 menara ujian biasa, dan satu-satunya yang bisa menghalanginya adalah lantai 20 menara ujian biasa. Bagaimana mungkin seorang jenius seperti itu tidak mengejutkan semua orang? Mungkin butuh ratusan tahun sebelum orang seperti ini muncul lagi. Sekarang, tergantung pada apakah Sima Long dapat menerobos lantai ke-18 menara percobaan. Untungnya, bakat Sima Long tampaknya memiliki batasnya. Ketika ia mencapai lantai 17, terlihat jelas bahwa ia telah menggunakan pusaka berharga yang diberikan oleh seorang tetua, yang memungkinkannya menembus lantai 17. Namun, ia tidak dapat melakukannya di lantai 18. Namun, ini membuktikan kemampuan Sima Long, karena ia mampu menembus lantai 16 tanpa bergantung pada harta karun, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh para jenius lainnya. Bahkan harta karun terbaik pun hanya dapat bekerja dalam waktu singkat, tidak dapat bertahan lama. Oleh karena itu, sebelum menggunakan harta karun, semua jenius adalah sama. Kini, Sima Long yang berhenti di lantai 18 mengejutkan semua orang. Para petinggi Ling Nuzong merasa bangga dan sombong, melihat Sima Long berhasil mencapai lantai 18, wajah mereka menunjukkan ekspresi sombong. Mereka tidak perlu mengatakan apapun lagi, Sima Long berhasil mencapai level ini membawa kehormatan bagi mereka. Setelah berhenti di lantai 18, Sima Long tidak meninggalkan menara percobaan. Tampaknya dia sedang menyempurnakan aura ilahi penciptaan. Namun, yang mengejutkan semua orang, jika Sima Long tidak keluar dalam waktu singkat, itu akan baik-baik saja, tetapi dia tidak dapat meninggalkan menara percobaan bahkan setelah setengah hari. Sepertinya Sima Long sedang berusaha menerobos ke alam bela diri langit. Kaisar Harimau Pedang sengaja meninggikan suaranya seolah-olah ingin didengar orang lain. Ini adalah semacam kontras yang menindas. Belum lagi hal lainnya, Su Yao telah menyelesaikan menara percobaan dan meskipun dia yakin bisa menembus alam bela diri langit, dia tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sedangkan untuk si Changhe, paling banter, dia bisa menerobos dalam waktu dekat, tetapi itu memerlukan persiapan khusus dan tidak bisa terjadi segera. Namun Sima Long memulai terobosannya langsung di dalam menara percobaan. Ini menunjukkan bahwa yang mendapat keuntungan terbanyak adalah Sima Long. Seperti yang dikatakan Kaisar Harimau Pedang, setengah hari kemudian berlalu dan Sima Long akhirnya keluar dari menara percobaan. Ketika dia keluar dari menara percobaan, pupil semua orang berkontraksi hebat. Itu karena Sima Long telah memasuki alam bela diri langit dengan mantap. Ini adalah level pertama alam bela diri langit, Sima Long telah memasuki level pertama alam bela diri langit. Sky Martial Realm, berapa umur Sima Long? Sulit dipercaya. Ada yang gembira, ada pula yang khawatir. Yang paling khawatir adalah Wu Changkong. Wu Changkong tidak dapat menahan tangisnya sekarang. Dia telah menyelenggarakan konferensi percobaan ini dengan tujuan awal untuk mendapatkan keuntungan tanpa banyak usaha, tetapi sekarang dia telah secara langsung membantu Sima Long memasuki alam bela diri langit. Wajah Sima Long juga penuh dengan ekspresi menghina. Dia mengamati sekelilingnya dengan sikap superior. Dia pantas mendapatkannya hari ini, dia adalah jenius paling menonjol di distrik Zhongdu.
Selamat, Sima Long. Sima Long, selamat telah memasuki alam bela diri langit. Banyak orang melangkah maju dan mulai menyanjungnya. Sima Long telah menembus lantai 18, yang jelas merupakan sebuah rekor-rekor yang sesungguhnya. Saya khawatir bahkan keluarga kerajaan jarang memiliki seseorang yang dapat mencapai rekor ini. Sima Long adalah yang terbaik. Sekte Divisi Laut dan Sekte Wilayah Utara agak kesal. Mengapa jenius yang paling menonjol ini lahir di Ling Nuzong dan bukan di sekte mereka? Kembalinya Sima Long menarik perhatian semua orang. Sima Long memang jenius nomor satu di distrik Zongduku. Kaisar Fen Shui berbicara perlahan. Kaisar Harimau Pedang menyentuh dagunya dan berkata, tentu saja, banyak prestasi militer gemilang Sima Long selama bertahun-tahun telah membuktikan bahwa dia adalah jenius nomor satu di distrik Zongdu dan juga jenius nomor satu di seluruh wilayah manusia. Gelar ini tidak dapat diambil oleh seseorang dengan asal-usul yang tidak diketahui yang tiba-tiba muncul begitu saja. Mendengar kata-kata ini, Kaisar Besar Huawu dan Kaisar He Tan mengerutkan kening. Pemimpin sekte, apakah Black Tiger berbicara tentang kita? Wajah Kaisar Agung Huawu tampak malu. He Tan ingin marah, tetapi pada akhirnya, dia melambaikan tangannya, tenanglah dulu, biarkan Yang Chen pergi ke menara. Kita tidak berharap dia akan melampaui Sima Long, kita hanya perlu memaksimalkan kepentingan kita sendiri. Jelas saja, He Tan tidak menaruh banyak harapan pada Yang Chen. Bukannya dia tidak percaya pada Yang Chen, tetapi penampilan Sima Long terlalu luar biasa. Bab 1240 kecepatan berlebihan. Berhenti di lantai 18 menara ujian kerajaan sama saja dengan Sima Long yang memiliki kekuatan untuk menembus lantai 20 menara ujian biasa. Kekuatan seperti itu, bakat seperti itu, termasuk dalam kategori iblis tingkat atas. Karena tidak tahu bagaimana membandingkan Yang Chen dan Sima Long, dia hanya berusaha menghindari sisi tajam mereka secara tidak sadar, menghindari konfrontasi, dan hanya berharap Yang Chen bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Setelah berkata demikian, He Tan dan Kaisar Besar Huawu menatap Yang Chen secara bersamaan. Yang Chen harus bersikap serius, mengetahui bahwa sudah waktunya baginya untuk menantang menara. Yang Chen, aku tidak berharap kau mencapai ketinggian lantai 18, tetapi aku harap kau dapat memaksimalkan kentunganmu sendiri. Kau telah mencapai lantai 17 menara percobaan biasa sebelumnya, jadi kau hanya perlu mencapai lantai 15 menara percobaan kerajaan untuk memperoleh banyak aura ilahi penciptaan. Ini sangat bermanfaat bagimu, jadi pastikan untuk memanfaatkan kesempatan ini. Aku, He Tan, tidak punya banyak hal untuk diberikan kepadamu, tetapi ini adalah jimat roh yang aku sempurnakan dengan darah esensiku. Jimat ini mengandung kekuatan satu serangan yang dapat mengalahkanku. Kata He Tan, serangan yang bisa mengalahkanmu. Yang Chen sangat terkejut. Kaisar Agung Huawu berkata dengan sungguh-sungguh, Yang Chen, kamu tidak boleh terlalu bergantung pada benda ini, karena sebenarnya, benda ini tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhnya di dalam menara percobaan. Mengapa demikian? Yang Chen sangat bingung. Setiap tingkatan menara percobaan ditutupi dengan jaring penjelajah langit yang berisi larangan. Larangan ini sangat misterius dan dapat membatasi kekuatan dalam tingkatan alam bela diri bumi. Kekuatan maksimum tidak akan melebihi kategori tertentu. Serangan pemimpin sekte jelas berada di luar kategori ini. Namun yakinlah bahwa dengan mengendalikan jimat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menghancurkan lantai manapun kecuali lantai ke-20. Namun, kamu harus ingat bahwa dengan kekuatanmu saat ini, mengendalikan jimat akan menghabiskan semua ki sejatimu. Jadi, aku tidak akan memberimu harta karun lainnya, karena itu tidak ada artinya, kata Kaisar Agung Huawu. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba mengerti. Kemungkinan besar si Changhe dan Sima Long menggunakan senjata berharga yang sama. Setelah menguasai senjata seperti itu, tampaknya mereka dapat melewati satu level, tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Kekuatan mereka terbatas, dan melepaskan kekuatan mereka secara paksa jauh melampaui kemampuan mereka hanya akan mengakibatkan terkurasnya truki mereka. Namun, sejujurnya, dia sebenarnya tidak membutuhkan benda ini. Jika dia benar-benar menghabiskan trukinya, itu sama saja dengan kehilangan kesempatan untuk terus maju. Yang Chen benar-benar tidak ingin bergantung pada sesuatu yang tidak memberikan jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tentu saja, Yang Chen tidak akan menolak tawaran itu. Dia hanya merasa bahwa menggunakan serangan kaisar dalam item yang dibatasi kekuatannya adalah pemborosan. Dengan mengingat hal itu, Yang Chen buru-buru mengucapkan terima kasih, pemimpin sekte. He Tan mengangguk setelah mendengar ini, dan dengan jentikan tangannya, sebuah jimat roh berbentuk aneh muncul di tangannya. Ini adalah jimat penghasil uap air, yang tampak seperti tetesan air saat pertama kali lahir, mengambang di tangan Kaisar He Tan. Dengan lambaian tangan He Tan, tetesan air itu berpindah ke tangan Yang Chen. Yang Chen memegang tetesan air itu dan jelas merasakan kekuatan luar biasa di dalamnya. Setelah merasakan kekuatannya, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Itu layak untuk menahan kekuatan serangan kaisar, menahannya saja terasa seperti diisi dengan kehancuran.
Melihat Yang Chen telah mencapai puncak lantai 18, suasana hati Wu Changkong tidak bagus, dan dia berbicara dengan dingin, "Saudara Hetan, apakah Yang Chen dari Ling Nuzong akan terus menantang? Atau, setelah melihat prestasi luar biasa Sima Long, apakah dia terlalu takut untuk menunjukkan wajahnya?" Kata-kata Wu Changkong membuat banyak murid Ling Nuzong tertawa terbahak-bahak. Sima Long juga mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan dingin, "Yang Chen, aku sedang menunggu hasil tantangan menaramu. Aku harap kamu memiliki kekuatan untuk menantangku." "Dia menantangmu." Dia bercanda. Dia bahkan tidak layak membantumu memakai sepatu. Beberapa seniman bela diri yang dekat dengan Sima Long menyanjungnya dengan tawa. Banyak pengikut sekte wilayah utara tidak tahan dan hendak bertengkar dengan orang-orang ini, tetapi Yang Chen cepat-cepat melambaikan tangannya untuk menghentikan mereka. Yang Chen berdiri dengan tenang dan berkata, "Sima Long, pertama-tama, kamu salah tentang satu hal. Aku tidak pernah berencana untuk menantangmu, karena aku tidak pernah merasa cukup putus asa untuk menantangmu untuk membuktikan kemampuanku. Namun, jika kamu benar-benar ingin melihat hasil tantangan menaraku, maka tunggu saja dan lihat saja." Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Sima Long sejak awal. Tepatnya, bahkan jika Sima Long tidak mengganggunya, dia akan mengganggu Sima Long. Tanpa diduga, Sima Long berinisiatif datang kepadanya. Dalam hal itu, tidak ada alasan baginya untuk bersikap sopan kepada Sima Long. Perkataan Yang Chen membuat banyak pengagum Sima Long merasa tidak nyaman. "Apa maksudmu? Apa maksudmu? Menantang Sima Long adalah kehormatanmu, menurutmu siapa dirimu?" "Tepat sekali, anak ini hanya mencari masalah. Aku ingin tahu berapa lantai yang bisa dia capai." Sima Long telah mencapai lantai 17, menciptakan keajaiban, sebuah sejarah. Apa yang bisa dilakukan anak ini? Menurut saya, dia hanya pandai bicara. Kita tidak perlu memperhatikannya. Orang-orang seperti ini akan menunjukkan jati diri mereka begitu mereka mulai menganggap serius sesuatu. Banyak orang mengejek dan mencemooh. Sementara itu, Yang Chen tampaknya tidak pernah mendengar mereka memasuki menara percobaan. Melihat Yang Chen memasuki menara ujian, amarah Sima Long membara seperti api. Yang Chen ini berani memprovokasi dia. Dasar bodoh. Apa dia benar-benar berpikir dia bisa menghancurkan keajaiban yang telah diciptakan? Menurut kalian dia bisa sampai ke lantai berapa? Berapa lantai? Kurasa paling banyak 15 lantai. Omong kosong. Menurutku paling banyak lantai 14. Banyak orang yang mendukung Sima Long terus memarahi, sementara pada saat ini, Yang Chen sudah berada di dalam menara percobaan. Setelah memasuki menara percobaan, satu-satunya fokus Yang Chen adalah konsentrasi ekstremnya. Hutan bambu. Itu persis sama dengan pemandangan yang dihadapinya selama penilaian tingkat kedua. Namun, satu-satunya perbedaan adalah bahwa ia menghadapi satu iblis bambu. Menghadapi iblis bambu ini, Yang Chen bahkan tidak perlu menggunakan teknik roh alam. Dengan kilatan api 3 kali lipat, iblis bambu itu langsung hancur. Segera setelah itu, Yang Chen memasuki lantai 2. Dia melanjutkan ke lantai 2, tingkat ketiga, tingkat keempat, tingkat ke-10. Kecepatan Yang Chen sangat cepat. Hanya dalam waktu setengah jam, ia mencapai level ke-10. Ketika kecepatan ini terungkap, banyak orang terkejut. Apa, Sima Long butuh waktu lebih dari 1 jam untuk mencapai lantai 10 saat itu, sedangkan Yang Chen hanya butuh setengah jam untuk mencapai lantai 10. Bagaimana dia melakukannya? Berapa lama waktu setengah jam? Setidaknya untuk mencapai level ke-10, kecepatan ini sangat bab 1241 alam bela diri surgawi setengah langkah. Awalnya, tidak ada yang percaya bahwa Yang Chen dapat menantang Sima Long, apalagi siapapun dari seluruh wilayah tengah, atau bahkan seluruh dunia manusia. Karena catatan Sima Long, dalam arti tertentu, sudah menjadi mustahil untuk dilampaui. Bahkan Wu Changkong sendiri tidak dapat menyangkal hal ini, jika tidak, dia tidak akan berpikir bahwa He Feng mencapai lantai 17 dan dapat menghalangi ketiga sekte tersebut. Sebab dalam sejarah keluarga kerajaan, hanya sedikit seniman bela diri jenius yang mampu berhenti di lantai 18. Dari sini terlihat jelas prestasi gemilang yang diraih Sima Long. Bisa dikatakan bahwa pencapaian prestasi gemilang tersebut merupakan hal yang menyedihkan bagi para jenius lain di generasinya. Namun, Yang Chen benar-benar menghancurkan Sima Long dalam hal kecepatan. Menyebutnya menghancurkan bukanlah suatu berlebihan. Wajah Sima Long cemberut dan ekspresinya agak tidak wajar. Mengapa? Mengapa Yang Chen membuatnya tidak senang berkali-kali? Saya benar-benar tidak tahu apa yang membuat kalian terkejut. Jelas bahwa Yang Chen hanya ingin membuat Sima Long jijik dengan mengandalkan kecepatannya. Bahkan, saya pikir dia pasti telah menggunakan semua kekuatannya di 10 lantai pertama, yang akan membuat kecepatannya lebih cepat, tapi memangnya kenapa? Jika memang begitu, Yang Chen akan tamat setelah lantai 10. Ya, dia hanya melampaui Sima Long dalam hal kecepatan, tetapi dalam hal lantai, Yang Chen ini hanyalah lelucon. Saya mengerti pikirannya yang menyedihkan untuk melampaui Sima Long setidaknya dalam satu aspek, tetapi pada dasarnya dia hanyalah seorang badut.
Begitu seseorang menunjukkan hal ini, kerumunan di bawah dengan cepat berasumsi bahwa Yang Chen telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam 10 lantai pertama, dan itulah sebabnya dia memiliki kecepatan yang begitu cepat di menara tersebut. Namun begitu dia mencapai lantai 10, Yang Chen akan terbongkar. Akan tetapi, bagi mereka yang memendam pikiran seperti itu, harapannya segera hancur. Karena beberapa saat kemudian, Yang Chen tiba di lantai 11. Namun, mencapai lantai 11 tidak memperlambatnya sama sekali, sebaliknya, ia tampaknya telah menemukan ritmenya, menjadi semakin ganas, tanpa melambat. Dengan demikian, Yang Chen mencapai lantai 14 hanya dalam waktu setengah jam. Dan kecepatannya dalam memecahkan menara masih belum menunjukkan tanda-tanda menurun. Mereka yang baru saja mendiskusikan Yang Chen, menyatakan bahwa dia telah menghabiskan seluruh tenaganya di 10 lantai pertama, dan bahwa dia telah menyerah untuk menerobos lantai-lantai berikutnya, semuanya menutup mulut mereka. Karena Yang Chen sekarang telah mencapai lantai 14. Dan kecepatan ini dapat dikatakan telah menciptakan sejarah. Yang Chen ini paling-paling hanya bisa mencapai lantai 15, tidak lebih tinggi. Dia pasti tidak punya banyak truki yang tersisa sekarang, teriak beberapa pembela Simalong, wajahnya memerah. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Chen, yang berada di lantai 14, tidak ada hubungannya dengan tidak adanya truki yang tersisa. Sebaliknya, truki Yang Chen cukup melimpah. Ini mungkin sulit bagi orang lain, tetapi tidak bagi Yang Chen. Sebenarnya, jika menara percobaan itu memiliki monster jenis lain, Yang Chen memang akan sedikit khawatir, tetapi monster-monster itu adalah setan bambu. Karena dia memiliki teknik roh alam. Teknik roh alamnya dapat mengganggu setan bambu tersebut, menyebabkan tubuh mereka terhenti sejenak. Dengan demikian, saat ia menerobos menara, ia tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga, dan hal itu tetap sama bahkan saat ia mencapai lantai 14. Pada saat ini, Yang Chen, yang berhadapan dengan 14 iblis bambu yang menyerangnya, meremas tangannya. Seketika, efek dari teknik roh alam dilepaskan. Ketika ke-14 iblis bambu itu berhenti sejenak, mereka langsung diselimuti oleh 3 api milik Yang Chen dan terbakar menjadi abu. Lantai 14, lewat gumam Yang Chen. Yang Chen tidak langsung memasuki lantai 15. Saat pemandangan itu menghilang, sejumlah besar aura ilahi penciptaan lahir. Ya, dia hanya perlu menembus lantai 14 untuk menikmati aura ilahi penciptaan yang sangat banyak. Karena rekor pemecahan menara aslinya hanya di lantai 17, yang samar-samar ditandai sebagai lantai 17, tetapi secara tegas, itu berhenti di lantai 17, atau lantai 16. Lantai ke-16 menara uji coba biasa, yang bersesuaian dengan menara uji coba kekaisaran, sebenarnya adalah lantai ke-14. Jadi, begitu dia berhasil menembus lantai 14, dia bisa menikmati aura ilahi penciptaan ini. Sejumlah besar aura ilahi penciptaan lahir, dan Yang Chen tidak bisa menahan perasaan gembira. Aura ilahi penciptaan ini, banyak sekali peluang untuk transformasi, kata Yang Chen kagum. Apa itu penciptaan? Penciptaan dapat dipahami sebagai perubahan takdir. Artinya, hal-hal yang secara teoritis tidak mungkin dapat menjadi mungkin dengan bantuan penciptaan. Untuk memberi contoh, aura ilahi penciptaan yang disimulasikan memiliki keterbatasan, ia hanya dapat membantu seniman bela diri untuk meningkat ke alam bela diri surgawi setengah langkah, sedangkan aura ilahi penciptaan yang sebenarnya berbeda. Yang Chen bergabung ke dalamnya dan mulai menyempurnakannya. Mengenai pemurnian ini, Yang Chen segera merasakan perbedaan antara aura ilahi penciptaan yang sebenarnya dan aura ilahi penciptaan yang biasa. Kesenjangannya terlalu besar. Aura ilahi penciptaan yang sebenarnya ini adalah harta karun yang nyata. Kemampuan menara uji coba kekaisaran untuk memberikan kesempatan ini tidaklah mudah, Yang Chen menyeringai. Dia baru berlatih sedikit saja dan sudah merasakan perubahan pada sekujur tubuhnya. Selanjutnya, ia terus menyempurnakannya lebih dan lebih lagi, dengan cepat merasakan ki sejati tubuhnya mulai gelisah. Ini adalah tanda bahwa kultivasi seni bela dirinya akan segera membaik. Wajah Yang Chen berseri-seri karena gembira, menyadari bahwa kesempatan seperti itu sangat langka. Dia menarik napas dalam-dalam, mengakui betapa berharganya aura ilahi penciptaan. Dia hanya menyerap aura ilahi penciptaan lantai 14, tetapi itu secara langsung mempromosikannya ke alam bela diri surgawi setengah langkah. Yang Chen segera duduk dan mulai meningkatkan tingkat kultivasinya. Bela diri surgawi. Ini adalah alam yang sangat misterius, bahkan hanya memasuki setengah langkah saja sudah cukup sulit. Namun dengan bantuan aura ilahi penciptaan, proses Yang Chen berjalan sangat lancar. Hanya dalam waktu yang dibutuhkan secangkir teh, dia tiba-tiba memasuki alam bela diri surgawi setengah langkah, tanpa hambatan yang menghalanginya. Wow, aura ilahi penciptaan begitu mistis. Aura itu benar-benar dapat membantuku menghilangkan hambatan alamku. Wajah Yang Chen menunjukkan keterkejutan. Dia merasakan perubahan dalam dirinya. Setelah mencapai alam bela diri surgawi setengah langkah, dia merasa bisa melakukan banyak hal. Ya, itulah perasaannya. Dia merasa bahwa dia telah tumbuh jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya dan sekarang dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan.
Tidak hanya itu, setelah mencapai setengah langkah alam bela diri surgawi, ia juga memiliki kemampuan pergerakan seketika. Dilihat dari senyum tipis Yang Chen, dia melangkah ragu-ragu, dan sosoknya segera muncul di tempat yang dia inginkan. Metode ini melibatkan mencapai tempat itu secara langsung, alih-alih mengandalkan terbang, berjalan, atau cara lain. Saat dia tiba, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya telah lenyap. Sungguh menakjubkan. Memasuki alam bela diri surgawi setengah langkah adalah waktu yang tepat. Alam bela diri surgawi setengah langkah adalah tingkat kultivasi terbaik untuk menantang menara ujian kekaisaran. Tatapan mata Yang Chen penuh tekad, dan dia melangkah maju, memasuki lantai 15. Jika dikatakan bahwa dia tidak memiliki banyak kepercayaan diri saat mencapai puncak alam bela diri bumi, maka setelah mencapai setengah langkah alam bela diri surgawi, kepercayaan dirinya telah melonjak pesat.